perdana ini kalau menurut Anda bagaimana? Kalau mau jujur ya, kita objektif ya. Dari penampilan debat malam ini yang paling jenaka, betul, bikin hiburan, mengurangi tensi ya, karena debat kan persepsinya itu super serius, menegangkan, itu berhasil dicairkan dengan gaya beliau. Sorry ya. Apabila ya, benar, ada kebohongan dan rekayasa hukum dimulai dari permulaan, maka apabila yang terkait memenangkan Pilpres, maka jelas dan lugaslah bahwa 5 tahun ke depan akan ada beribu-ribu kebohongan untuk menutup satu kebohongan, beribu-ribu rekayasa untuk menutup satu rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, semoga saudara-saudara sehat dan dilancarkan urusan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat usai debat daripada Capres 2024, Bapak Ridwan Kamil selaku TKD-nya Prabowo Gibran memberi komentar dengan komentar bahwa Bapak Prabowo mencairkan suasana, mengurangi tensi dan kekanak-kanakan ataupun lelucon-lelucon yang bisa membuat suasana menjadi tidak tegang. Penilaian daripada Bapak Ridwan Kamil ini, kita melihatnya lebih kepada membela Prabowo Subianto. Maklum saja memang tim Prabowo. Dan kita lihat pada debat Capres 2024 ataupun debat perdana, Bapak Prabowo Subianto sebenarnya jungkir balik, bahkan keluar peluh, dan bahkan mengusap-ngusap muka. Jungkir balik, memutar otak, menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada dua rivalnya, yang rivalnya kita ketahui kedua-duanya lebih jago dalam hal debat ataupun menguasai materi debat. Sehingga Bapak Prabowo ini kelimpungan. Dan kita lihat dengan jelas, kita simak dengan seksama. Tidak ada substansi yang dijawab secara tuntas, yang dijawab secara lugas, yang memuaskan publik, dijawab oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kita lihat suasana tegang pun terlihat ketika Bapak Prabowo menjawab pertanyaan manohok daripada pelanggaran etika, juga pelanggaran HAM, juga hal-hal yang lainnya yang krusial yang ditanyakan oleh rival-rivalnya. Sebenarnya yang kita harapkan di sini bukanlah sifat kekanak-kanakan, bukan sifat kejenakaan, tak ubahnya seperti kita melihat stand up komedi, bukan itu tujuannya. Tetapi kita lihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh Capres Republik Indonesia untuk 2024-2029. Kita di sini tidak berharap disuguhkan stand up komedi, tidak berharap disuguhkan lawak-lawakan, dan juga tidak berharap disuguhkan dengan banyaknya kelakar-kelakar yang tidak perlu. Tetapi kita mengharap adanya sebuah terobosan pemikiran dan juga ancang-ancang ke depannya demi memajukan bangsa Indonesia dengan terobosan-terobosan yang brilian. Bukan hanya terobosan kopi-kopi, bukan hanya kopi paste. Kalau memang kopi paste, kemungkinan siapapun bisa. Apabila kopi paste itu benar, ya tentu benar ke depannya. Tetapi apabila kopi paste itu salah, bagaimana? Maka kesalahan akan terus berulang-ulang di masa yang akan datang. Saudara sekalian, itulah tanggapan daripada
TKD-nya Bapak Prabowo Subianto tentang performa daripada Prabowo Subianto pada debat Capres 2029. Saudara sekalian, kita melihat pada debat ini, ketika adanya sebuah pertanyaan yang memang pertanyaan itu menghujam ke ulu hati, karena pertanyaan itu berkenaan langsung dengan capres-cawapresnya, maka jawabannya agak-agak dikabur-kaburkan dan diburam-buramkan, karena dengan alasan dia juga mempunyai tim hukum. Walaupun kita ketahui di dalam kubunya Bapak Prabowo Subianto itu ada Bapak Yusril Iza Mahendra, yang sebelum deklarasi daripada Gibran, dia juga pernah mengkritisi keputusan daripada MK. Dan jelas-jelas di sini terjadi pelanggaran etika dengan dipecatnya ketua MK oleh Mahkamah MK. Terbukti. Dan apabila sesuatu hal yang dimulai dengan rekayasa hukum, apabila sesuatu hal dimulai dengan kebohongan, maka akan melahirkan beribu-ribu rekayasa hukum, beribu-ribu kebohongan untuk menutup satu rekayasa hukum dan untuk menutup satu kebohongan tersebut. Maka apabila ya benar ada kebohongan dan rekayasa hukum dimulai dari permulaan, maka apabila yang terkait memenangkan Pilpres, maka jelas dan lugaslah bahwa 5 tahun ke depan akan ada beribu-ribu kebohongan untuk menutup satu kebohongan, beribu-ribu rekayasa untuk menutup satu rekayasa. Itulah dia sekalian, saudara sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.